Salam jumpa pemirsa, Agropelita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Kamis 9 November 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak bersama Agropelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Sementara itu, pemirsa, ribuan pegawai non-ASN baik honorer maupun THL Pemkot Batu ikuti apel di Balai Kota Among Tani pada Kamis pagi. Honorer dan tenaga harian lepas Pemkot Batu ini merupakan peserta yang lolos administrasi dan juga akan mengikuti uji kompetensi P3K Formasi 2023 pada tanggal 26-27 November nanti. Lalu apa saja yang harus ditaati saat mengikuti ujian P3K? Berikut arahan yang langsung dijelaskan oleh Kepala BKPSDM Kota Batu. Ribuan pegawai non-ASN baik honorer maupun THL ikuti apel di Balai Among Tani Kamis pagi. Honorer dan tenaga harian lepas Pemkot Batu ini merupakan peserta yang lolos administrasi dan akan mengikuti ujian P3K Formasi 2023 pada tanggal 26 dan 27 November nanti. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Kota Batu Nur Adi menegaskan peserta yang ikut ujian harus menyiapkan diri dari sekarang, baik dengan memahami materi seperti saat tryout yang sudah dijalani, serta persyaratan saat ujian seperti membawa nomor peserta dan hal lain yang wajib dipenuhi, tidak terkecuali busana yang sudah ditetapkan. Dalam apel ini, Nur Adim juga memberikan informasi penting kepada para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca masa sangga, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kota Batu nomor 810-386-422.000-10-2023 tentang pengumuman pasca masa sangga seleksi administrasi P3K Teknis Kota Batu 2023.
Menurut Adim, formasi P3K yang diperoleh Pemkot Batu tahun ini sekitar 303 formasi P3K, yang tentunya dari peserta sekitar 1.163 peserta harus bersaing untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Hari ini dari BKPSDM mengumpulkan seluruh tenaga non-ASN yang dia sudah lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi P3K teknis di Kota Batu. Kita kumpulkan, kita beri informasi kepada mereka supaya mereka paham dan tahu tentang bagaimana teknis-teknis nanti dalam melaksanakan ujian. Kita berharap mereka nanti walaupun pasti mereka akan bersaing ya, gitu, tapi mereka tidak bingung untuk melaksanakan ujian. Jumlahnya berapa dan nanti berapa yang dibutuhkan? Yang totalnya ada 1.163, tapi kalau yang non ASN itu ada 823. Nanti akan memperebutkan berapa kuota yang akan diberikan? Dan bukan 242. Kapan Pak ujiannya dan apa pesannya bagi mereka ini? Kalau ujiannya nanti tanggal 26 dan 27, saya berharap mereka mempersiapkan diri dengan baik, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang itu memang sudah digariskan, itu diikuti supaya mereka tidak rugi nanti. Di mana Pak lokasinya nanti Pak? Di Islamic Center Pak. Ada berapa sesi nanti Pak? Ada 3 sesi. Oh, Jadi setiap hari ada 3 sesi. oke. Harapannya apa Pak? Mungkin bagi Kita mereka? berharap bahwa nanti yang terbaik bisa lulus dan dia menjadi P3K. Ini semuanya baik, tapi pasti akan ada yang terbaik. Jadi 823 hanya diterima nanti 242. Sekedar perlu diketahui dari seleksi administrasi sebanyak 2.800 peserta ikut dalam pendaftaran. Namun dari seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 1.163 peserta. Dari jumlah tersebut, mereka berasal dari tenaga harian lepas dan juga dari pegawai honorer. Untuk formasi khusus diikuti sekitar 823 peserta yang akan memperebutkan 242 formasi. Ujian seleksi P3K tahun 2023 akan diselenggarakan di Islamic Center Malang pada 26 hingga 27 November 2023. Para peserta diharapkan membawa beberapa dokumen penting termasuk kartu tanda penduduk KTP, kartu ujian seleksi dengan warna yang telah ditentukan, serta alat tulis seperti pensil dan ballpoint. Ujian ini akan menggunakan sistem peringkat tanpa passing grade agar peserta dapat lebih mempersiapkan diri. Disarankan untuk melakukan survei lokasi ujian terlebih dahulu. Pengalokasian waktu ujian akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Nasional BKN. Penting untuk memastikan bahwa foto pada kartu peserta dan kartu ujian sesuai. Selain itu, peserta diwajibkan mengenakan pakaian berwarna hitam putih dengan lengan panjang dan rok panjang. Bagi peserta berhijab diharapkan menggunakan hijab instan tanpa peniti atau jarum pentul, serta karet rambut berbahan karet gelang. Sepatu yang diperbolehkan adalah sepatu flat berwarna hitam. Selain ujian tidak boleh membawa jam tangan, ikat pinggang, perhiasan, atau bahan metal. Selain itu, peserta dilarang membawa jimat, benda tajam, senjata api, kalkulator, serta ponsel. Durasi ujian adalah 90 menit dan peserta tidak boleh membawa barang berharga. Setiap bentuk kecurangan akan mengakibatkan diskualifikasi. Dan selama ujian, interaksi dengan peserta lain, baik memberi atau menerima sesuatu tidak diperkenankan. Peserta yang memerlukan izin untuk pergi ke belakang dapat mengajukannya kepada pengawas. Selama ujian, makanan dan minuman tidak diperbolehkan, hanya perangkat komputer untuk komputer assist test CAT yang boleh digunakan. Peserta yang melanggar ketentuan pakaian atau terlambat hadir akan dianggap gugur. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, dalam upaya peningkatan kualitas SDM bagi Kepala Desa baru putaran 1 Angkatan 12, 3 dan 12 maksud kami tahun 2023, BKPSDM Provinsi Jawa Timur menggelar diklat yang langsung dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, didampingi oleh PJ Wali Kota Batu beserta dengan jajarannya pada 7 November 2023 di Kota Batu. Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Timur menyampaikan tujuan diadakannya diklat ini adalah untuk menunjang jalannya pemerintahan desa secara tertib dan maksimal dalam segi keuangan maupun sistem pemerintahannya.
Terlebih semua peserta adalah kepala desa yang baru, maka memang diperlukan pembekalan-pembekalan untuk memimpin desa demi stabilitas pemerintahan desa. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai turut memberikan sambutan sekaligus apresiasi berupa penghargaan Hakaryo Guno Mamayu Bawono kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa atas dedikasinya selama 5 tahun memimpin Jawa Timur. Dalam kegiatan yang kesekian kalinya, BPSDM Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan inovasinya. Transformasi diperlukan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini untuk menunjang terwujudnya laju sistem pemerintahan yang baik menuju Indonesia Emas. Di akhir acara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa menuju era teknologi informasi serta dengan adanya Artificial Intelligence atau AI, penting peningkatan kualitas SDM bukan hanya di kalangan kepala desa, akan tetapi seluruh kepala dinas pemerintahan termasuk gubernur. Kapasitas dari seluruh elemen ya, apakah para untuk kepemimpinan administrator, untuk kepemimpinan pengawas itu bagi eselon 3. Nah, sekarang ini untuk kepala desa ini program yang sudah kita lakukan beberapa kali, dari mulai kepala BPSDM-nya Pak Aris, kemudian sekarang kepala BPSDM-nya Pak Ramli, kita melanjutkan. Ini butuh transformasi informasi dari narasumber yang sebagian besar sebetulnya dari kampus untuk memberikan format bagaimana para kepala desa ini bisa efektif dalam kepemimpinannya, tidak hanya memanage pembangunan di desanya, tetapi dia juga mengetahui bagaimana sesungguhnya jejaring itu harus dilakukan. Kenapa tadi yang saya sampaikan pertama desa devisa. Mungkin ada satu desa yang berbagai macam potensinya luar biasa, berlimpah. Jadi mungkin ada yang kesulitan market, ada yang harus diintroduksi bagaimana proses pengolahannya. Misalnya dari desa devisa pertama, kedua, ini 2 tahun lalu, sekarang 143 desa devisa di Jawa Timur. Ini sudah terbanyak 24% dari desa devisa di Indonesia. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro Berita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Salah satu yang masih ditunggu oleh pihak pengelola pasar induk Among Tani, yaitu terkait dengan pengelolaan retribusi parkir. Hal ini nantinya masih harus menunggu regulasi dan juga peraturan terkait hal tersebut. Salah satu yang masih ditunggu oleh pihak pengelola pasar induk Among Tani yaitu terkait dengan pengelolaan retribusi parkir. Hal ini nantinya masih harus menunggu regulasi dan peraturan terkait hal tersebut. Agus Suyadi, Kepala UPT Pasar Induk Among Tani menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu regulasi yang mengatur tentang retribusi parkir. Oleh karena itu, sampai saat ini pihaknya masih menggratiskan parkir di depan area Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Ini dikarenakan nantinya terkait parkir perlu adanya outsourcing untuk penambahan parkir dan juga perlu adanya persiapan sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan pemasangan gate keluar masuk Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Hal tersebut wajib dilakukan bila mengacu ke depannya pembayaran transaksi dan retribusi dilakukan secara cashless atau non-tunai. Ke depan juga akan berlakunya untuk pembayaran retribusi dan sebagainya. Parkir ya, memang ini juga harus saya pikirkan juga tentang parkir. Sampai saat ini parkir kan masih kita gratiskan, karena kami juga menunggu regulasi di mana nanti untuk parkir ini kan memang juga ada outsourcingnya untuk penataan parkir. Kita juga harus menyiapkan sarana prasarana, terutama masalah pemasangan gate ini kan juga belum. Ya, ini wajib karena nanti pembayarannya juga akan cashless semua, non-tunai semua, masuk retribusi dan lain sebagainya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terkait dengan bantuan tenaga kebersihan Pasar Induk Among Tani, selain pihak ketiga, juga terdapat petugas kebersihan yang merupakan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, yang mana dikhususkan dan dibagi baik untuk kebersihan luar Pasar Induk maupun di Pasar Pagi. Terkait dengan bantuan tenaga kebersihan Pasar Induk Among Tani, selain pihak ketiga juga terdapat petugas kebersihan yang merupakan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, yang mana dikhususkan dan dibagi baik untuk kebersihan luar Pasar Induk maupun di Pasar Pagi dan lain-lain. Kepala UPT Pasar Induk Kota Batu, Agus Suyadi, mengatakan bahwa petugas bantuan kebersihan dari DLH Kota Batu telah difungsikan secara resminya mulai tanggal 2 Oktober 2023. Hal tersebut bersamaan dengan pembukaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Untuk perawatan dan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah pasar dilakukan oleh pihak pengelola pasar sendiri, di mana telah melatih beberapa tenaga yang memang memiliki skill dasar terkait hal itu. Contohnya yaitu plumbing, kelistrikan maupun perawatan powerhouse yang diambil dari pihak pengelola pasar sendiri. Kepala UPT Pasar Induk Kota Batu Agus Suyadi juga menjelaskan bahwa rata-rata pekerja tersebut sebenarnya memiliki skill dasar. Oleh karena itu, pihak pengelola pasar sendiri akan khusus menempatkan pekerja tersebut di bagian yang menjadi tanggung jawabnya sehingga bisa bekerja maksimal. Nah, kalau DLH ini secara resminya ini memang tanggal 2 Oktober waktu pasar kita buka, kita diberi tambahan tenaga. Walaupun sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup memang ada tenaganya di sini dari dulu. Ya, tapi kemarin kami kekurangan, ditambahi 30 itu untuk di dalam indoornya pasar. Berarti kalau yang perawatan lain Pak, misalnya kayak IPAL gitu dari siapa Pak? IPAL kami sendiri, kami sudah melatih dari Pamdal, ini ya kita ambil beberapa tenaga yang memang anak-anak itu punya basic. Contoh, plumbing, pokoknya diambil lah, yang semuanya ada listrikan, termasuk di powerhouse, terus di ABT, ini tenaga kami sendiri. Dan alhamdulillah anak-anak ternyata diam-diam punya basic di sana semua. Kemarin kan malu-malu waktu saya ajukan ke pelatihan, ternyata memang dasarnya memang ada. Takutnya dulu itu double pekerjaan Pak, saya ini sudah di Pamdal, terus di sini, jadi kayak iso ngasuh, alasannya awal seperti itu. Padahal kita sudah memplotting, oh ya kamu di sini ya wes. Tapi jangan melupakan kamu juga seorang amanah, jalan.
Dari Kota Batu, Abraham Potrika ATV melaporkan. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Agropolita News. Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. saksikan ada kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati, hanya di ATV. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman, di mana memperluas wawasan Anda dan tetap menjadi orang gerakan dalam news fakta dan unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Mengantisipasi dampak bencana di musim penghujan 2023-2024, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar apel siaga darurat bencana. Dalam apel yang digelar di Selekta Kota Batu tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan agar seluruh daerah khususnya Kota Batu untuk mewaspadai setiap titik-titik sungai. Terlebih pada bulan November, curah hujan terus meninggi. Sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak bencana di musim penghujan 2023 hingga 2024, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur menggelar apel siaga darurat bencana yang berlangsung di Taman Rekreasi Selekta Kota Batu. Apel secara langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pahewai, Kapolres Batu, BPBD Kota Batu, serta diikuti oleh peserta apel dari TNI, Polri, BPBD, Ormas, Pramuga, PMI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, relawan, Tagana, dan beberapa unsur terkait lainnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam amanatnya berpesan agar seluruh daerah khususnya Kota Batu untuk mewaspadai setiap titik-titik sungai. Terlebih pada bulan November curah hujan terus meninggi. Oleh karenanya semua pihak wajib waspada terhadap potensi kebencanaan. Mengingat Kota Batu merupakan wilayah rawan akan bencana longsor, bahkan di tahun 2021 juga pernah mengalami bencana banjir bandang. Selain itu, apel ini juga bertujuan untuk mengukur kesiapan personel, termasuk sarana dan prasarana, sehingga ketika terjadi bencana, maka bisa tertangani dengan cepat dan tepat.
Di samping itu, pada apel ini juga dilaksanakan pencanangan tempat wisata tangguh bencana dan penyerahan piagam penghargaan kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini kebetulan di tempat wisata, jadi kesiapsiagaan kita harapkan semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh pengelola tempat wisata. Tapi untuk persiapan dan mitigasi hidrometeorologi yang memang oleh BMKG diperkirakan minggu kedua ketiga November mulai hujan, tapi kemungkinan kewaspadaan lebih sangat itu di bulan Februari 2024. Saya beberapa kali datang untuk melakukan pengerukan sedimentasi, kemudian enceng gondok yang lumayan banyak di beberapa sungai. Saya juga mengharapkan seluruh Bupati Wali Kota masih bisa melakukan pengerukan sungai-sungai yang mengalami sedimentasi, pendangkalan, kemudian sampah-sampah yang menumpuk di sungai, kemudian pintu-pintu air semuanya harus dilakukan pengecekan kembali, pastikan semua bisa berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu, Kepala BPBD Kabupaten Kota memang harus ada di lini terdepan. Bupati Wali Kota harus melakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Nah, sistem monitoring sistem dan keterhubungan di antara satu titik dengan titik lain ini menjadi penting, sehingga ketika ya kita tidak berharap tapi ada sesuatu yang memang membutuhkan penanganan lebih komprehensif, semuanya sudah terkoneksi sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Setelah apel dilanjutkan dengan simulasi tanggap darurat bencana menghadapi cuaca ekstrim di Kota Batu. Simulasi dilakukan oleh PT Selekta bersama tim relawan dari lintas sektor, serta dari beberapa unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, Tagana, PMI, Satuan Pengamanan PT Selekta, hingga unsur masyarakat. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Karangploso, Malang dan Pendem Junrejo, Kota Batu, membuat sebuah pohon di perbatasan Kabupaten Malang dengan Kota Batu tumbang dan menutup jalan protokol menuju Kota Batu. Sebuah pohon ceri di perbatasan wilayah Kabupaten Malang dengan Kota Batu tumbang dan menutup sepenuhnya jalan protokol utama menuju Kota Batu pada Kamis sore. Peristiwa dua pohon tumbang yang terjadi di wilayah Karangploso, Malang mengakibatkan kabel jaringan internet putus. Selain akibat pohon tumbang yang disebabkan karena hujan deras disertai angin kencang ini, juga merobohkan tiang lampu penerangan umum milik PLN. Pihak berwenang dan BPBD Kota Batu dan Muspika Kecamatan Karangploso dikerahkan untuk membersihkan pohon yang melintang di jalan. Beruntung dalam peristiwa pohon tumbang tersebut tidak ada korban jiwa. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan lain akibat insiden ini. Menurut keterangan Kapolsek Karangploso, kedua pohon yang tumbang tersebut dikarenakan akarnya sudah rapuh sehingga tidak kuat menahan hembusan hujan deras disertai angin kencang. Dari Polsek Karangploso ada kejadian pohon tumbang sekitar 1 jam yang lalu di perbatasan dengan Kota Batu dekat Pusdikar Ranut. Karena hujan disertai angin kencang sehingga terjadi pohon tumbang. Alhamdulillah sudah dilakukan evakuasi pemotongan pohon dengan pihak-pihak terkait dari BPBD, dari relawan, dari Polsek, dari Koramil melaksanakan kegiatan tersebut. Semoga tidak ada lagi kejadian pohon tumbang di wilayah Karangploso. Gabungan ini yang datang dari BPBD Kota Batu. Sehingga yang terdekat yang menangani pohon tumbang. Sempat ada korban nggak, Dan? Alhamdulillah tidak ada korban, cuma kerugian material aja dari tiang-tiang internet, kabel, serta ada satu lampu penerangan jalan. Untuk yang tumbang pohon apa sih, Dan? Ada pohon kersen dan pohon apa yang sudah
lampu-lampu itu. Oh, akarnya nggak kuat menanam itu ya? Ya karena mungkin angin juga terlalu gitu. Waktu kejadian angin kencang di sini dan ya? Akibat peristiwa pohon tumbang, selain jaringan kabel internet putus dan tiang lampu penerangan roboh, lalu lintas menuju arah Kota Batu sempat dialihkan melewati Giripurno dan petugas kepolisian melakukan sistem buka tutup. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah di Agropolitan News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Ya pemirsa, seru dan juga menyenangkan ratusan tentara cilik lengkap dengan baju doreng TNI ikuti apel pembukaan Camp Kids di lapangan luar Pusdik Arhanud Pendem. Kegiatan ini tidak lain adalah penerapan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Kita Semua Bersaudara. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, biar semangat. Ya. Seru dan menyenangkan, ratusan tentara cilik lengkap dengan baju doreng TNI mengikuti apel pembukaan Camp Kids di lapangan luar Pusdik Arhanud Pendem. Kegiatan ini tak lain adalah penerapan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Kita Semua Bersaudara yang digagas oleh Yayasan Kartika Jaya Taman Kanak-Kanak Kartika 10-5 Pusdik Arhanud Junrejo, Kota Batu dan diikuti oleh seluruh anak didiknya. Mengawali kegiatan Camp Kids tidak lupa digelar apel kesiapan peserta yang diikuti oleh seluruh peserta anak didik, wali murid, perwakilan dari Dinas Pendidikan bahkan perwakilan komandan dari Pusdik Arhanud. Kami hormati Ibu Wali Murid serta tuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan. Apel kesiapan Camp Kids berlangsung hikmat yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah TK Kartika 10 Pusdik Arhanud Mariati SPD sebagai inspektur upacara.
Dalam arahannya, Mariyati menegaskan bahwa Kemskit ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana dalam P5 ini bisa menanamkan sejak dini karakter kedisiplinan, kegotong royongan, dan empati pada diri anak. Meski hanya sehari, namun diharapkan anak-anak ini bisa mandiri selama mengikuti Camp Kids, dan selama menjalani Camp Kids, sengaja anak-anak dilarang untuk membawa HP, sehingga anak-anak akan tetap riang dengan agenda yang diikuti selama mengikuti perkemahan. Kami dari TK Kartika 105 Pusdik Arhanud hari ini melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk menanamkan, membangun peserta didik agar menjadi anak yang disiplin, empati, gotong royong, berkarakter. Harapan kami peserta didik lulusan dari TK Kartika 105 Pusdik Arhanud menjadi anak yang berkarakter, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman yang di masa akan datang. Kami memilih Camp Kids, latar belakang kami melihat selama ini anak-anak itu belum mandiri, serta masyarakat di lingkungan yang kurang empati. Dampak dari kemarin yaitu dampaknya dari COVID-19, makanya kami dengan membangun kembali karakter manusia yang utuh, khususnya anak Indonesia di masa yang akan datang. Yang selama Camp Kids kami lakukan, anak-anak satu, bekerja sama, saling empati, saling membantu agar bisa mendirikan tenda. Di situ maka akan terbentuklah karakter dari anak didik. Untuk malamnya nanti ada game anak-anak yang membangun juga game-nya berbentuk kerjasama. Kemudian api unggun untuk kebersamaan kita bersama kolaborasi dengan wali murid. Untuk keterlibatan kami yaitu dengan Diknas Kota Batu bekerja sama dengan desa, dengan aparat setempat, dengan yayasan, dengan wali murid. Itulah kerjasama yang dibangun dari TK Kartika 105 Pusdik Arhanud. Sementara itu, untuk menyemangati kegiatan Camp Kids sehari ini, peserta didik juga sudah memiliki yel-yel dan slogan yang tentunya sangat menarik. Dan untuk menumbuhkan kemandirian serta rasa sosial, setiap kelompok yang sudah dibentuk, masing-masing kelompok ditugaskan untuk bisa menjalankan aktivitasnya sendiri. Mulai dari mendirikan tenda camping, menata bekal yang dibawa, menyiapkan kayu api unggun, dan kegiatan yang akan dilalui hingga puncak acara malam api unggun. Mengingat kegiatan ini tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan kemandirian anak sejak dini. Sementara itu, Kasih Pendidikan Keluarga Diknas Kota Batu, Sifai Afiati menegaskan karakter anak lebih mudah dibentuk sejak usia dini, mengingat anak usia dini merupakan copying behavior, peniru handal. Untuk itu, peran orang tua tentunya lebih penting untuk bisa menerapkan hal-hal yang baik pada diri anak saat di rumah, serta tidak hanya menggantungkan kepada guru saja. Karakter anak. Dan yang paling efektif untuk membentuk karakter positif anak, karakter baik anak itu adalah mulai dari usia dini. Namun kita perlu ingat bahwa anak-anak adalah copying behavior. Mereka adalah peniru ulung. Jadi sangat dibutuhkan role model dari lingkungan sekitar, yaitu orang tua, dari masyarakat, dan guru, serta di lingkungan sekolah. Dari Pusdik Arhanud Pendem, Akbar Atifi melaporkan. Pemirsa, ratusan pendekar cilik mengikuti kejuaraan pencaksilat Piala Dinas Pendidikan. Kejuaraan tersebut sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet di cabang olahraga pencaksilat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kejuaraan pencaksilat Piala Dinas Pendidikan berlangsung di Gor SD Negeri 1 Radu Agung, Tajinan, Kabupaten Malang.
Kejuaraan Piala Dinas Pendidikan diikuti hampir 1.000 atlet yang berasal dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Malang Raya. Kejuaraan tersebut selain sebagai ajang pembinaan atlet pemula dan pra-remaja, kejuaraan Piala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga sebagai ajang pencarian bibit atlet potensial. Kejuaraan ini mempertandingkan beberapa kategori, mulai dari pemula hingga pra-remaja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Suwaji, Kadisdik Kabupaten Malang menjelaskan pencaksilat bagian dari kurikulum Merdeka dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Dalam hal ini kesenian bela diri yang merupakan salah satu warisan budaya khas Indonesia bisa dijadikan pelajaran ekstrakurikuler di sekolah. Ia menambahkan dalam pencaksilat banyak yang didapatkan, bukan hanya olahraga dan bela diri, namun bisa dijadikan pembinaan karakter siswa. Kejuaraan pencaksilat Piala Kepala Dinas Pendidikan tahun 2023 ini pertama, tetapi pesertanya sangat antusias juga. Sampai ditutup itu sudah 700, bahkan masih ada tambahan lagi. Tetapi karena kuotanya kita maksimalkan, ya akhirnya terbagi 3 gelombang, 300, 400, sekitar 1.000. Jadi totalnya sekitar 1.000. Pak, kedepannya seperti apa pembinaannya? Ya tentunya ini kan bagian dari kegiatan kurikulum Merdeka di dalam mengembangkan minat bakat peserta didik, dan pencaksilat bisa dijadikan sebagai pelajaran ekstrakurikuler, sehingga masing-masing sekolahan bisa mengundang pelatih untuk ekstrakurikulernya, salah satunya adalah pencaksilat. Kejuaraan pencaksilat Piala Kepala Dinas Pendidikan ke depan diharapkan bisa terus berlanjut, serta bisa menjadi ajang penjaringan atlet-atlet berbakat yang berasal dari daerah. Dari Kabupaten Malang, Dion Newsport ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, tim Satuan Res Narkoba Polres Malang bekuk seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di wilayah Dampit, Kabupaten Malang. Dari ungkapan kasus ini, Polres Malang berhasil mengamankan 12 poket dengan berat total 200,52 gram sabu. Ada 35 tahun warga desa Aman Danom, Dampit, Kabupaten Malang terpaksa digelandang di halaman Mapolres Malang, Jalan Ahmad Yani Kepanjen Malang pada 9 November 2023. Tersangka diringkus lantaran kedapatan memiliki narkotika sabu siap edar. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 12 paket sabu dengan berat total 200 gram, 52 gram. Berdasarkan pemeriksaan sementara, barang haram tersebut didapat dari seorang yang dikirim dari Surabaya dengan sistem ranjau. Sabu tersebut diedarkan di wilayah Dampit dan sekitarnya dengan paket kecil. Untuk 1 gram dijual dengan harga Rp1.100.000. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pemasang wifi mengaku menjadi pengedar barang haram dilakukan sejak 2 bulan lalu dengan sasaran di kalangan usia produktif. Kasat Res Narkoba Polres Malang AKPI Subianto menjelaskan terungkapnya kasus ini atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah Dampit, Kabupaten Malang. Atas laporan itu, Polres Malang berhasil mengamankan tersangka bersama barang bukti narkotika jenis sabu. Hari ini Sat Narkoba Polres Malang melaksanakan restrukturisasi lengkap sesuai dengan laporan polisi nomor LPA 99 Romawi 10 2023 tanggal 26 Oktober 2023. Adapun waktu dan tempat kejadian perkara hari Kamis tanggal 26 November 2023 pukul 15.30 WIB di sebuah rumah alamat wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Adapun tersangka yang bisa kita amankan berinisial HD alias Demblok, alamat Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kronologis berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas Sat Narkoba Polres
Polres Malang kemudian menindaklanjuti adanya informasi bahwa di wilayah Dampit, Kabupaten Malang ada peredaran narkoba. Bersama tersangka, petugas berhasil mengamankan sabu, handphone, timbangan digital, plastik klip, serta barang bukti lainnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau denda minimal 1 miliar maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari Jumat 10 November 2023 untuk daerah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.